Salam Pak Solo. Salam Pak Solo. Salam Pak. Shalom. Terima kasih sudah datang ya Pak. Kita Shalom. kita akan mulai ibadah. Shalom Pak Shalom. Shalom. Semua. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Halo Pak Rudi ya. Pak Rudi mohon disapa semua ya. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan selamat siang bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di Zoom pada siang hari ini, yang ada dari Kota Medan, bahkan ada yang dari Semarang ini. Bahkan dari luar Kota Medan, Sumatera Utara. Dari Kota Medan kami menyapa Bapak Ibu yang ada dimanapun saat ini berada, dari JW Marriott TOD, dan kita bersama-sama siang hari ini kita datang menyembah dan memuji Tuhan. Anda yang siap memuji Tuhan yang di tempat ini boleh bersama bangkit berdiri. Anda yang di Zoom, dimanapun saat ini Anda berada, mari bersama bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bersama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan bersama-sama, alasanku melakukan segala perkara, luluskan samanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, kuasanya tak berubah. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dimanapun Anda saat ini melalui Zoom, katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
katakan sama-sama. Ya, katakan dulu sekarang. Selamanya kuasanya tak berubah. Sekali lagi boleh melambaikan kedua tangan di atas. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Ya, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Sekali lagi bersama. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, selamanya kuasanya tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Anda yang di Zoom katakan amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa pembuka. Kami undang dengan hormat Bapak Johan dari Persekutuan Doa PT dan V Media Lab. Bersilakan. Kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari yang Kau berikan kepada kami semuanya. Hari ini kami dapat berkumpul semua Tuhan, dan kami semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Bapak, berkat pemeliharaan dari-Mu serta penyertaan Tuhan Yesus. Bapak terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus, kami semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, kami bersyukur atas semuanya Bapak. Sebentar kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu Bapak. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kami semuanya Tuhan, dan biarlah kami dapat mendengarkan dan memuji dengan agar kami terus dapat meninggikan Engkau Tuhan Yesus dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Anda yang melalui Zoom silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang kekal bagi setiap kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena
karuniamu, kau pulihkan ku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta. Ini doa kami ya Tuhan, ini pujian kami. Engkau Bapa yang kekal bagi setiap kami, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Bagiku, sebab kau Bapa yang kekal bagi setiap kami. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu, dimanapun Anda saat ini berada. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aku melangkah hanya sendirian. Sekali lagi bersama-sama kita buka kedua tangan kita bersama, katakan, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku,
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Berikan kemuliaan hanya untuk Yesus. Berikan perkataanmu memuliakan Tuhan hanya untuk Yesus. Haleluya. 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 Mari mulai menyembah pada Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, yang bisa berbahasa roh. Mulai berbahasa roh. Yang belum mendapatkan bahasa roh, berikan perkataan untuk memuji, meninggikan Yesus. Oh haleluya Jesus. Terima kasih. Engkau Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah. Mari buka kedua tanganmu, sembahlah Dia, izinkan Dia mengurapimu. Yes, haleluya. Sekali lagi buka kedua tanganmu, izinkan Tuhan yang mengurapi. Terima saja. Terus 2-3 orang berkumpul, berseru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir. Kita melebihi daripada itu. Panggil nama Yesus, nikmati pengurapannya. Haleluya Jesus, di nama Shiloh. Izinkan musik tetap berjalan. Tenangkan dirimu. Nikmati hadirat Tuhan. Yes. Saat kita diam, Tuhan memberikan tuntunan. Saat kita membuka hati, Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan memperjelas langkah perjalanan kita. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun engkau berada, sekalipun engkau di rumah ataupun di rumah sakit, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Sekalipun engkau ada di perkantoran, biarkan kiri kananmu, tetapi hati dan pikiranmu untuk Yesus. Dalam waktu 60 menit, izinkan diri kita itu menyembah kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Sehingga di dalam kekuatan kita akan semakin bertambah-tambah. Di mana waktu kita melihat tidak ada jalan, surgawi selalu memberikan informasi di mana kita itu bisa jalan dan menemukan jalan. Tidak ada satupun yang gagal. Bersama dengan Yesus selalu ada solusi surgawi yang terjadi, sehingga membuat kita itu berbeda satu dengan yang lain. Kita akan menjadi lebih dan lebih dan lebih daripada yang lain, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Engkau mengangkat para bisnismen, engkau mengangkat daripada kaum profesional, engkau mengangkat daripada orang setiap yang masih mencari pekerjaan.
Dan kami percaya segala sesuatunya itu indah bagimu. Berapa orang di tempat ini yang mau menerima firman Tuhan? Angkat tangan. Yang hanya mau menerima firman Tuhan. Tuhan, inilah kami. Kami membuka hati kami, pikiran kami. Tuntunlah kami, berikan kami kekuatan. Urapi hamba-Mu yang berbicara. Engkaulah yang memberikan perkataan. Di tempat ini hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Satu kemuliaan yang luar biasa terjadi. Yes, haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi dan siang hari ini kita berjumpa kembali. Dan juga saya melihat ada beberapa orang yang cukup senior itu ada di tempat ini. Jadi salah satunya adalah Pak Perlin Jebua, ya, orang akademis yang luar biasa. Dan satu lagi hadir, ya, yang menjadi grup kita adalah Pak Hansen Tio, ya, seorang motivator, bukan di Sumatera Utara, tetapi di Indonesia, bahkan bisa internasional, ya. Dan Anda tahu kalau di Plaza itu Anda lihat, ya, ini bukan promosi, karena beliau itu adalah motivator dan sudah terpromosi dengan sendirinya. Kalau kita di Plaza lihat IT 45, nah itulah salah satu tempat di mana dia itu menjalankan usahanya, dan ada lagi tempat-tempat yang lain. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi dan siang hari ini kita berbicara tentang 4 hal yang tidak siap dialami pemimpin. Memang menjadi pemimpin itu tidak pernah akan enak. Tidak pernah akan enak. Tetapi pemimpin itu secara umum, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, orang tahu pemimpin itu adalah role model. Ya, pemimpin itu adalah role model. Peran daripada pemimpin, bagaimana dia duduk, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bergaya, bagaimana dia marahin orang. Ada kalanya orang itu menyontek mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara membangun kepemimpinan, tetapi modelnya mereka itu nyontek. Nah, hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat bumerang, sesuatu masalah yang akan terjadi pada orang tersebut. Karena pemimpin-pemimpin itu tidak akan terjadi dengan sendirinya menjadi pemimpin. Salah satu buku yang dimana saya baca, pemimpin itu, yang lahir menjadi pemimpin itu hanya 5% di dunia. 95% itu pemimpin itu dapat belajar. Oleh sebab itu banyak rumus dan banyak teori. Bahkan rumusnya untuk bagaimana kita itu bisa menjadi pemimpin. Leadership role itu adalah satu peran daripada kepemimpinan. Ya, next yang berikutnya ya, tolong. Ya. Kita sudah masuk ke yang berikutnya. Dan yang kedua itu saya berbicara Yang kedua saya berbicara tentang kebutuhan mengatur orang lain. Pemimpin itu juga harus tahu bagaimana mengatur daripada orang lain. Dan ini semua orang tahu. Mengatur daripada orang lain itu tidak segampang itu. Karena apa? 1 orang 1000 wajah. Anda bisa melihat wajahnya cuma 1. Tetapi 1000 wajah di belakang itu bisa terjadi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kita butuhkan IQ, kita butuhkan EQ, kita punya kepintaran, kita butuhkan emosi. Dan kita juga butuhkan skill. Karena setiap di mana engkau berada, dan dengan keadaan yang tidak sama, ya, yang bisnis kelapa sawit dengan bisnis yang salon itu berbeda sama sekali. Maka Anda itu ada di mana experience-nya. Dan kemudian apa yang skill yang kamu punya. Anda bisa berbicara sesuatu tapi Anda tidak punya skill, orang juga akan memandang Anda. Bagaimana kita bisa ngontrol? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu lagi, secara umum, ya, easy to decision making, ya. Membuat keputusan. Nah, ini ada satu seni. Orang-orang tidak mengerti. Yang membuat kita itu gampang mengambil keputusan. Itu yang pertama, memang kita butuh IQ. Tetapi yang satu lagi yang kita juga butuh EQ. Bagaimana tentang mengelola daripada emosi kita. Dan kemudian kita butuh juga experience. Pengalaman yang di belakang tidak akan menentukan ke depan, tetapi saya ingin katakan pengalaman yang di belakang
boleh kita nyontek, boleh kita pelajari. Dan kemudian kita juga harus punya visi dan misi ke depan. Apa yang dibutuhkan di hari-hari ke depan, itu sangat penting. Dan ini sangat mudah sekali. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pemimpin itu adalah seni. Nah, kembali saya mengerucut. Ada rasio, ada emosi. Hanya dua itu saja bermain di situ. Dan rasio dan emosi itu ada di otak kita. Ya, rasio berbicara tentang analisis, rasio berbicara tentang bagaimana pola kita berpikir, bagaimana kita menalar. Tetapi emosi berbicara bagaimana luapan daripada emosi kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Apakah dikatakan emosi lebih besar lebih baik? Emosi lebih besar, rasio lebih kecil, itu lebih baik? Enggak juga. Banyak orang dunia berkata begitu, emosi lebih besar dan rasio lebih kecil, itu tidak baik. Maaf, ini kata dunia. Dan ini ada surveinya. Dan saya tahu, yang survei ini tidak memiliki latar belakang firman Tuhan. Yang kedua berbicara tentang apa? Emosi itu harus sama dengan rasio. Dan yang ketiga berbicara, emosi itu harus lebih kecil, rasionya harus lebih besar. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lihat harus kita olah. Saya ingin berkata pada saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Lihat saja satu ayat. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Apa yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23? Ya, di situ dikatakan, oke, kalau dia lambat, saya... Ya, mari kita akan sama-sama baca. 2, 1. Tetapi kasih, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, hukum yang menentang hal itu. Perhatikan baik-baik daripada apa yang ditayangkan di tempat ini. Saudara bisa melihat dengan jelas yang dikatakan buah roh itu adalah kasih sukacita. 9 ini berbicara tentang apa? Emosi. Apakah memang tidak perlu pengetahuan, tidak perlu skill? Perlu. Wajib. Tetapi karena emosi kita itu bisa mengelola. Emosi yang positif. Dan kita perlu pengetahuan, perlu skill, itu profesi. Kalau hanya dua ini itu profesi. Kalau kita ada emosi yang positif, maka kita itu menjadi orang yang profesional. Itu yang terjadi. Kenapa tidak menjadi orang yang profesional? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena satu hal, emosi positifnya tidak ada bersama dengan dia. Ataupun terganggu di dalam kehidupannya. Maka jangan heran, setiap pemimpin ada yang dia takuti. Nah, saya akan paparkan 4 daripada yang ditakuti oleh pemimpin. Kalau emosionalnya itu tidak stabil. Kalau emosionalnya tidak berpaut kepada firman Tuhan. Yang pertama, pengkhianatan. Siapa yang suka pengkhianatan? Coba boleh angkat tangan. Anda suka dikhianati? Gak ada satupun yang suka dikhianati. Wajah boleh tertawa, boleh bro sana bro sini. Tetapi apa yang terjadi? Belakang nusuk. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pernah saudara lihat pengkhianatan itu berbicara orang wajahnya selalu manis. Selalu manis. Dan apa lagi yang terjadi? Saya ingin memberitahukan. Menghadapi pengkhianatan selalu membuat kita menjadi lebih cerdas. Kalau tidak ada penghalang, kalau tidak ada sesuatu yang trouble, saya ingin berkata, otak kita tidak jalan. Berapa orang masih bersama dengan Tuhan? Berapa orang yang masih bersama dengan Tuhan? Pasti kita punya ide-ide surgawi. Itu yang terjadi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya catat di tempat ini adalah pengkhianatan hadir untuk mempercepat kecerdasan, perubahan strategi dan keberhasilan yang lebih kokoh. Kita butuh. Dan kita tidak akan mengharapkan mereka menjadi pengkhianat. Sama seperti Yesus. Alkitab tidak pernah berbohong pada kita. Alkitab itu real untuk mengajarkan kita ada di bumi ini. Berbicara tentang apa? Yesus memilih daripada 12 muridnya. Dan saudara sudah tahu siapa yang menjadi pengkhianat.
Yesus tidak mengharapkan dia menjadi pengkhianat, Yudas Iskariot. Tetapi perhatikan dengan baik, dia mau menjadi pengkhianat. Dia memberikan dirinya untuk dibisik oleh iblis. Dan kemudian mengizinkan dirinya, dia itu dirasuk oleh iblis. Itu yang terjadi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi saudara lihat, karena Yudas Iskariot, Yesus naik ke kayu salib. Dunia, orang yang percaya pada Yesus diselamatkan. Di saat kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita menghadapi pengkhianatan, selalu kita lebih cerdas. Karena kita bersama dengan Tuhan. Pengkhianatan itu mempercepat kita untuk mencapai sasaran. Saudara, dan apalagi pengkhianatan itu, kita bersama dengan Tuhan, dia akan jatuh sendiri. Entah dari mana. Entah dari mana. Dan pengkhianatan itu akan membuat kita sukses lebih cepat. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya baru tadi berbicara dengan Pak Marlen, Pak Ansentio tentang pengkhianatan. Saya dalam kehidupan saya juga pernah kena pengkhianatan. Jangan heran, saya juga pernah kena. Karena apa? Sepanjang kita masih hidup pasti ada. Pasti jumpa. Jangan coba-coba berkata, oh enggak ada. Pasti jumpa. Waktu saya itu bekerja. Dan saya kerja di satu perusahaan yang multinasional. Yang luar biasa besarnya. Dan saya salah satu adalah orang HRD. Dan saya besar di HRD. Saudara, maka eksekutif direkturnya panggil saya. Steve, masuk tempat saya. Ke kamar saya. Dan itu adalah bos yang paling besar di dalam unit perusahaan itu. Dia berkata kepada saya, kamu di luar 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya semuanya brengsek. Semuanya tidak benar. Dan dia minta saya konfirmasi. Apakah benar? Saya jawab, tidak. Oke. Saudara pikir itu eksekutif director itu bodoh. Dia berkata begini, kasih saya 2 minggu. Saya akan konfirmasi. Saya bilang, ya. 2 minggu lagi, dia panggil lagi, dia telepon saya. Steve, masuk kantor saya. Begitu masuk kantor, dia suruh saya duduk, dia pukul meja. Maaf ya, kata yang dia keluarkan, kurang ajar. Mereka membicara kebusukan kamu, ternyata sudah cek, tidak benar. Kamu mau tahu siapa? Saya bilang boleh-boleh saja. Dia sebutkan satu nama, anak buah saya. Anak buah saya yang dimana dia itu adalah, dia dulunya kerjanya di parkir. Yang saya angkat dia menjadi staff. Apakah saudara mau benci sama dia? Haleluya. Orang-orang berkata, kamu nggak tahu diri. Oh no, untuk orang Kristen jangan berkata begitu. Dan eksekutif direkturnya berkata, Steve, sekarang begini. Saya sudah cek semua, saya sudah tahu. Kamu mau apakan anak buahmu? Kamu mau pecat, mau apa? Bilang saja. Saya lakukan. Saya bilang, Pak, terima kasih loh Pak. Kalau dia tidak mengkhianati saya, Bapak nggak perhatikan saya. Karena Bapak mendengar dan Bapak ngecek ternyata nggak benar, maka saya itu sesuai dengan apa yang Bapak lihat nilainya. Yang ngomong apa? Kamu ini ya betul-betul ya kamu ya. Jadi apa yang kamu minta? Mau dipecat? Enggak. Kita mau minta naik gaji. Dia berkata, bulan depan naik. Haleluya, bersama dengan Tuhan luar biasa. Benar naik. Apakah anak buah anggota saya pecat? No, jangan harap.
Karena dia sahabat saya untuk mempromosikan saya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan selalu ada yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Orang yang berprasangka jelek, orang yang melakukan jeratan yang jelek, apapun dia bisa berubah menjadi baik. Pengkhianatan membuat dirimu menggenapi firman Tuhan. Bila Anda masih Kristen, harus bisa mengasihi musuh. Sadar. Yang mau katakan amin. Apakah benar? Jangan ikut-ikutan. Angkat tanganmu. Katakan amin Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, waktunya terlalu cepat. Nah ini baru pertama. Yang kedua, merendahkan hati. Ya, saya percepat aja. Tangkap frekuensi yang cepat. Orang-orang yang merendahkan hati selalu kuat dalam hubungan sorga dan manusia. Perhatikan itu. Orang-orang itu takut untuk merendahkan hati. Karena apa? Merasa dirinya itu jauh lebih hebat daripada yang lain. Saya ingin berkata, banyak sekali motivator itu adalah hatinya rendah. Banyak yang saya kenal. Walaupun dia itu tahu semua skenarionya, tetapi dia tetap ingin belajar. Itu merendahkan hati. Orang-orang itu tidak bisa merendahkan hati, merasa dirinya itu jauh melebihi daripada yang lain. Gitu. Saya lebih hebat. Kamu nggak ada apa-apanya. Saya lebih kaya. Kamu nggak ada apa-apanya. Saya lebih berkuasa. Kamu nggak ada apa-apanya. Saya lebih memiliki banyak uang. Kamu nggak ada apa-apanya. Itu yang selalu menjadi perbandingan dan perbandingan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan dengan baik. Segala sesuatunya Tuhan ikut bekerja di dalam prestasi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan menginginkan orang yang rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati itu yang ditinggikan. Di dalam Yakobus 4 ayat 10, nggak usah ditayangkan. Ya, itu diingat saja. Merendahkan hati menyambung signal. Ada ide-ide sorgawi untuk kita. Kalau nggak percaya, nanti coba kita demonstrasi. Mau minta ide daripada Tuhan. Mau minta itu apa? Tangannya bagaimana? Buka atau tutup atau begini? Coba. Beberapa orang dari tempat ini, tangannya tetap tertutup. Karena apa? Tidak pernah mau minta. Karena body language itu bisa mencerminkan apa yang kamu pikirkan. Orang yang mau minta terbuka tangannya. Orang yang tidak terbuka tangannya itu pasti tidak meminta. Kalaupun perkataannya meminta, itu hanya kamuflase. Saudara, kalau kita tahu ada Tuhan, kita merendahkan hati, kita tidak akan tamak. Jangan mudah tertipu. Wah, ada ini masuk ini. Bunganya berapa? Ada ini masuk ini bunganya berapa? Oh, ini masuk langsung bisa dapat berapa juta. Anda kalau rendah hati, Anda akan bertanya pada Tuhan, mau atau tidak? Karena dengan orang yang rendah hati, Tuhan baru bisa berbicara. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, apalagi waktu kita merendahkan hati, kita bisa membangun kekuatan relationship. Kita bisa membangun kekuatan networking, jaringan satu dengan yang lain. Kita bisa membangun partnership. Saya ingin bertanya di tempat ini, kita bisa membangun persahabatan. Siapa yang suka partnershipnya ataupun temannya angkuh? Nggak ada. Maaf. Penjahat sekalipun, dia ingin orang yang merendahkan hati untuk mengikuti dia. Apalagi kita semua orang baik di tempat ini. Anak-anak Tuhan di tempat ini. Bisakah kita merendahkan hati kita? Kok aminnya itu dikit? Benar. Benar? Yang berapa orang bisa merendahkan hati? Oke, haleluya. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Katakan, hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu.
besar anugerah-Mu. Yes. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga itu berbicara kompetitor. Banyak sekali orang bisnismen itu takut, muncul lagi ini kompetitor, muncul lagi ini kompetitor, muncul lagi ini kompetitor. Berdoa supaya kompetitornya mati semua. Emangnya Tuhan mau dengar hal yang begitu? Nggak bisa. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kompetisi selalu membangkitkan selera menghasilkan karya yang lebih baik. Tapi bagaimana dimensinya? Bagaimana kita itu memfokuskan? Kita boleh melihat daripada kehebatan orang bukan karena cemburu, tetapi melihat kehebatan daripada mereka untuk kita tahu bahwa kita sadar mereka itu hebat. Tetapi kita juga punya Tuhan. Tidak perlu sama karena dia tetap tidak sempurna. Kita punya versi tersendiri. Saya ingin memberitahukan, begitu banyak orang di tempat ini. Perhatikan, satu lagu yang Anda pasti bisa nyanyi. Cerah? Balonku ada 5. Saya ingin bertanya, tetapi waktu kita nyanyikan itu, ada yang merdu sekali. Ada yang gawat sekali. Mungkin di ICU bisa lewat. Perhatikan baik saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Artinya semua orang tidak sama. Kembar pun tidak sama. Boleh ada kompetitor. Kalau mereka sudah buat A, kita buat B. Mereka ke kanan, kita ke kiri. Kita mengkomplitkan. Kita membuat sesuatu yang lebih sempurna daripada apa yang mereka buat sempurna. Itu yang terjadi. Di dalam Lukas 6 ayat 27 di situ dikatakan, tetapi kepada kamu yang dengarkanlah aku berkata, kasihlah musuhmu. Berbuatlah baik kepada mereka, kepada orang yang membenci kamu. Artinya tidak ada musuh, tidak ada kompetitor. Yang ada itu apa? Yang ada itu adalah kita bekerja seakan-akan untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik. Bersahabat dengan kompetitor, tadi saya sudah ngobrol di dalam. Itu adalah memperlengkapi kita melihat kelemahan kita. Waktu kita itu bersahabat dengan kompetitor, waktu bersahabat, dia akan menceritakan ataupun kita bisa melihat apa kesalahan saya dari pihak mereka. Itu yang terjadi. Jangan pernah jauh daripada kompetitor. Gandeng semua itu adalah sahabat. Sangat mudah sekali kalau kita isi dengan kita dan berapa orang yang oposisi dengan kita. Orang tidak akan membaca dan kita bisa membaca. Saudara, apalagi peta strategi tidak dapat terbaca oleh kompetitor. Waktu kita itu mulai mengadakan persahabatan, apa yang menjadi strategi kita? Mereka tidak bisa tahu. Karena apa? Kita bisa membaca mereka, mereka tidak bisa membaca kita. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk apa? Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan cara begitu kamu itu menaruhkan standar yang lebih tinggi. Bukan menaruhkan standar yang tinggi. Biarkan mereka itu hebat, tetapi Anda sempurna. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan yang keempat, penutup. Pas sekali. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, saya persingkat lagi. Perhatikan. Manusia sebagai subjek atau objek. Ingat baik. Manusia itu subjek. Manusia adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan manusia adalah makhluk yang terpintar di bumi. Dan tidak bisa diobjekkan, diperalat. Jangan memperalat manusia. Banyak pemimpin takut. Wah, saya kalau sudah angkat dia naik. Yang terjadi apa? Dia akan depak saya. Syukurlah kamu bisa didepak. Saya berkata begitu. Karena apa? Kita jauh lebih pintar daripada dia.
Mereka itu bisa mencomot orang, kita bisa mengkaryakan orang lebih hebat. Kita bisa memproduksi. Itu yang terjadi. Jangan pernah takut dijatuhkan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Amsal 10 ayat yang ke-21 di situ dikatakan, bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Kalau kita ini benar bibir kita, konsekuensi kita itu ada. Banyak juga orang tahu kita itu lemah. Pemimpin tidak ada yang sempurna. Tetapi orang tahu kita itu jujur. Ayo kita bangun yuk nanti kamu ini ya, kamu belajar ini ya. Dan katakan, mereka itu pasti mau. Apakah ada pengkhianat? Pasti ada. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah takut. Karena saya ingin memberitahukan, banyak sekali orang berbicara. Kita itu gunakan sistem. Seperti apa? Tim sepak bola. Kita bekerja seperti tim sepak bola. Kerja sama. Bagus. Sukses. Bersama-sama. Bukannya nggak bagus. Tapi ada satu sistem lagi. Pemain bulu tangkis. Semua orang bekerja mendukung satu orang. Dan kemudian dia sukses. Membawa nama yang baik. Saya ingin memberitahukan. Bukan cuma dua. Ada satu lagi. Perhatikan baik. Kalau kita sukses, kita mencetak orang lebih sukses dari kita. Itu yang ketiga. Indonesia, ayam gorengnya enak. Saya percaya Pak Hansen Tio itu juga suka makan ayam goreng. Tetapi Kentucky itu mendunia. Kenapa Indonesia tidak mendunia? Sistem. Tidak membuat orang lain lebih hebat. Begitu kita membuat orang lebih hebat, kita lebih hebat daripada orang itu. Saya akan tutup satu cerita. Sebelum pandemi, ada seorang bule datang lihat burung. Ini ya, apa? Dulu Jalan Bintang. Dia lihat itu burung kakak tua. Ada beberapa burung kakak tua yang ada di sana. Nah, si toke ini keluar. Toke ini berkata, halo sir, ini burung kakak tua. Dia tanya, apa kehebatan? Oh ini bisa bahasa Batak. Nah, ada satu burung kakak tua bisa bahasa Batak. Dia suruh burung itu berbahasa Batak. Langsung kakak tua itu berkata, horas bah. Oh bagus. Ah ini berapa yang begini punya? $500. Wow mahal ya. Kalau yang ini, yang lebih kecil ini, lebih kecil. Nggak apa-apa. Dia bisa bahasa apa? Oh bahasa Chinese. Apa bahasa Chinese-nya? Dia bicara, toke ini bilang bahasa Chinese-nya. Bilang selamat pagi. Ciao Shang Hao. Dia berkata, wah si bule ini memang baru tur dari Cina. Bilang, wah hebat sekali ini. Berapa? $500 juga. Wow. Ini mahal, ini pun mahal. Dia lihat ada di samping satu. Sudah rontok rambutnya. Agak besar, tapi sudah rontok. Nah, yang ini pasti murah. Terkaan daripada si bule. Bule ini berkata, oke ya, ini berapa? Dia bilang, kalau yang ini beda lagi. Semua beda. Memang yang jualan itu luar biasa. Yang ini $5.000. Sudah botak $5.000 lagi. Dia bilang, apa kehebatannya? Nah, kehebatannya, setiap burung kakak tua yang dekat dengan dia pasti bisa satu bahasa yang beda. Setiap burung kakak tua yang datang ke dia pasti punya satu bahasa yang berbeda. Oleh sebab itu, dia pasti lebih hebat dan itu 5.000. Jangan pernah takut orang anggota kita itu hebat. Anggota kita hebat, kita pasti lebih hebat daripada anggota kita. Haleluya. Bisa kita bangkit berdiri dan berkata, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
semakin bertambah besar. Mari sekali lagi katakan, angkat imanmu. Haleluya. Mari angkat imanmu. Angkat imanmu. Terus katakan. Yes. Semakin bertambah besar. Sekali lagi. Yeah. Besar anugerahmu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Mari buka kedua tangan. Belajar untuk mendiamkan diri. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Yes. Mungkin itu muncul daripada suara hati. Mungkin itu muncul dari pikiranmu. Ide-ide yang belum pernah Anda pikirkan. Yes. Yes. Tuhan, berikan. Setiap yang meminta mendapat. Yes. Apa yang menjadi pergumulanmu? Hamba Tuhan pasti tidak tahu. Yes. Tangkap kalau ada suara, kalau ada pengertian yang baru datang padamu. Langsung tangkap. Kalau Anda sudah cukup, taruh di hatimu. Taruh di hatimu. Yes. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Materikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman bukan saja memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kami, tetapi sanggup mengubah karakter kami sama seperti Kristus. Pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi tercurah buat setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Stefanus Leong yang telah menjadi berkat buat kami. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pengumuman buat kita sebentar. Terima kasih buat Pastor Stefanus Leong yang telah menjadi berkat buat kita. Saya percaya ini akan memberikan semangat kepada kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita untuk semakin berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih juga buat perwakilan PD kantor yang boleh hadir pada siang hari ini dari Wilmar Group, juga dari PD Kantor Interjaya, dan doa pembuka tadi dari Persekutuan Doa Kantor dan Medilab Pak Johan, terima kasih. Dan juga dari manajemen BNG Tower yang boleh hadir pada siang hari ini dan teman-teman semua. Terima kasih juga di sini hadir juga Ibu dan juga Pak Hansen, Theo dan rekan-rekan yang lain. Bapak Ibu, setiap hari Jumat kita akan mengadakan ibadah. Mari ajak rekan-rekan kita untuk kita boleh bersatu hati berdoa pada hari Jumat mengikuti ibadah. Dan More Ministry akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 11 Desember pada hari Sabtu. 11 Desember saya mengundang Bapak Ibu yang setia hadir dalam ibadah untuk bisa hadir. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di Zoom online, ada dari Semarang, ada dari Jakarta, dari Nias, Rantau Perapat, yang selama 2 tahun kita ibadah online dan sekalipun kita ibadah onsite, sahabat-sahabat kita di luar kota tetap bisa mengikuti ibadah bersama dengan kita. Inilah teknologi sehingga kita bisa tetap beribadah bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita dan selanjutnya kita akan satukan hati berdoa yang dipimpin nanti oleh Ibu Piala Mutiari dari Persekutuan Doa Kantor Manulife Indonesia. Dan kita mau setiap ibadah PD-PD kantor boleh mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini.
Mari kita nyanyikan satu lagu, kami silakan. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, Allah Raja yang Maha Besar, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia sekalipun kami sering didapati tidak setia. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kantor pada siang hari ini, untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh dikoreksi banyak hal yang menjadi hal-hal yang perlu kami tanggalkan dari dalam diri kami, cara pikir kami, perilaku kami. Tolonglah Bapa, supaya kami boleh belajar dari teladan Yesus Kristus, bagaimana kami harus meninggalkan hal-hal yang sulit kami mungkin tinggalkan karena keinginan daging dan keinginan mata kami. Pengkhianatan justru Engkau pakai untuk mengangkat kami, untuk mengajar kami untuk boleh melihat kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Merendahkan diri sama seperti Kristus yang telah merendahkan diri, meninggalkan segala kemuliaannya, datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib. Tuhan, terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Biarlah tiap-tiap kami yang ada hadir di tempat ini, yang Tuhan pakai, apakah kami sebagai anak buah, apakah sebagai pemimpin, biarlah kami boleh belajar untuk boleh mentaati Tuhan, meneladani Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk persaingan yang terjadi juga. Itu bukan sesuatu hal yang membuat kami harus membenci orang lain, tetapi kami boleh bersahabat dan mengambil strategi apa yang harus kami lakukan. Sama seperti Engkau mengatakan mengasihi musuh dan tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran kami pada siang hari. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang sulit kami pikirkan, tapi kami mau Tuhan, karena kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah Bapa kami, maka kami harus menuruti apa yang menjadi teladan Bapa kami, karena kami adalah anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami, supaya kami boleh dibangun di dalam Tuhan, memiliki karakter seperti karakter Bapa kami, Yesus Kristus Raja kami. Untuk itu Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hidup kami, merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kami setiap hari, akan memimpin kami, mengajar kami bagaimana kami harus bekerja dan berperilaku. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua anak-anak yang hadir pada saat siang hari ini, dimanapun kami dan berasal dari manapun kami, dari persekutuan kantor yang mana. Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh Tuhan pakai lebih besar lagi ke depan, sehingga cahaya kemuliaan Kristus hadir di tengah-tengah kantor kami, ketika kami hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan, kami boleh diberkati dan memberkati orang lain. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini. Tuhan Kau berkati, baik itu hamba-Mu yang menyampaikan firman, baik itu pemain musik, MC, dan anak-anak-Mu yang lain yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ini. Kau berkati. Dan kami berdoa untuk pemerintahkan Tuhan di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih kalau kami boleh memulai ibadah
Oh Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami berdoa Bapa, supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Kami bersyukur karena di dalam situasi pandemi ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk mengendalikan diri kami. Berlutut, menyembah Tuhan, mencari Tuhan lebih banyak waktu kami. Dari kesibukan-kesibukan kami sehari-hari. Dan berdoa untuk pemimpin kami Pak Joko Widodo, Pak Mahfud, amin. Dan semua jajaran kabinet. Tuhan, mari Engkau menyatakan kuasa dan kehendak-Mu bagi pemerintah kami. Supaya mereka boleh belajar hidup di dalam jalan Tuhan. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan rakyat dan masyarakat banyak. Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih Tuhan tercurah atas Indonesia, secara khususnya dan dunia secara umum. Tuhan, mari bekerjalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami makin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan meninggikan Engkau, Yesus Kristus adalah Raja, dan tidak ada Allah lain selain Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas pujian kami, dan biarlah Engkau memperlayakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan di dalam dan segenap hidup kami. Kami menyerahkan sisa waktu ini juga ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami akan kembali bekerja Tuhan, ajarilah kami supaya waktu-waktu yang Tuhan berikan sehari ini Tuhan akan pergunakan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kasih. Bahkan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dikasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, biar kiranya terus mengalir di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dengan keluarga kami di dalam damai sejahtera sukacita yang dari surga. Terpujilah Engkau ya Allah. Ampunkan kami Tuhan dari segala kesalahan, kekhilafan dosa kami, supaya kami layak di hadapan ya Allah Raja dari segala raja. Yang kami kenal, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami satukan hati kami Tuhan, berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekali mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bapak Ibu selamat beraktivitas, sampai ketemu Jumat depan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, halo semuanya. Disediakan. Terima kasih sudah hadir. Istirahat, sediakan. Terima kasih Bu. Cuman Bapak Ibu depan beri tadi Pak Hendri depan yang cukup nyaman daripada tempat ini. Shalom semuanya. Tidak banyak yang bisa diambil, tapi aman Bu Rosana. menyenangkan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Kak Erte, Kak Eta. Sembahan Tuhan berkati aku diberkati. Sampai jumpa Aku depan ya. Ketemu. karena Ayo Allah datang konser Bu sanggup Eva. Sip, sip. untuk menyediakan Onsat ya. Iya. diberkati Pak Hendri, dilimpahi kalau ke Medan datang ya Pak. karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku.
Bapak. Sehat-sehat Pak Soloan. Oke, izin live ya. Sehat-sehat dan berkati. Sampai jumpa Bapak Ibu. Bye.